Nggak semua makanan bisa disantap menggunakan tangan loh. Ada beberapa yang mesti pakai sendok. Nah, kayak pasta ala Italia ini. Olahan pasta yang biasanya basah dan sedikit berkuah membuat siapapun yang ingin menyantapnya harus pakai sendok. Di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pabrik pembuatan pasta ini berada. Pabrik ini merupakan satu-satunya yang memproduksi pasta di Indonesia dan juga terbesar se-Asia loh. Karena mampu memproduksi sebanyak 60 ton per harinya. Hebat ya. Pasta merupakan sebuah sajian yang sehat karena terbuat dari tepung semolina. Teman-teman tahu nggak tepung semolina? Itu loh, tepung yang terbuat dari olahan biji gandum. Memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan tekstur kenyal pada pasta. Tepung semolina menjadi bahan utamanya dan ditambahkan dengan air. Bukan sembarang air ya. Standarisasi air yang digunakan harus memiliki mutu seperti air yang siap minum. Wus, wus, wus. Dengan tekanan seberat 100 watt, pasta langsung tercetak. Oh iya, ada berbagai macam jenis pasta loh. Kalau pasta dengan ukuran kecil seperti ini adalah jenis gobeti atau biasa kita kenal dengan makaroni. Syur, syur, syur. Makaroni langsung keluar setelah sebelumnya melewati proses pengeringan. Tapi ini belum 100% kering loh. Proses pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali hingga makaroni benar-benar kering. Masing-masing tahapan pengeringan memiliki suhu pemanas yang berbeda, mulai dari 73 sampai dengan 82 derajat Celcius, yang berguna agar tidak merusak tekstur makaroni. Setiap konveyor pengeringan juga dibuat bergetar, supaya makaroni tidak saling menggumpal saat terkena suhu panas. Sip, setelah 3 jam proses pengeringan, makaroninya langsung masuk ke mesin pendingin untuk menormalkan kembali suhunya menjadi suhu ruang. Makaroni yang sudah jadi langsung terkirim ke dalam tabung penampungan yang nantinya akan dikirim ke tempat-tempat pengemasan. Oh iya, penampungan ini mampu menampung sebanyak 48 ton makaroni loh. Bisa buat makan sewarga desa Sukamaju nih. Bujuk dah, ini pabrik pasta apa tempat laundry kiloan? Kenapa mie-nya pada digantungin begini? Poipe, ini tuh merupakan tahap pembuatan salah satu jenis pasta, Po. Ya harus kayak begini, supaya spaghetti yang dihasilkan tidak berantakan. Ya, kirain Nyil. Kali dia abis dicuci terus dijemur. Ih, Poipe, ada-ada aja. Udah yuk, Po, kita lihat proses Iya, lainnya. ayo Nyil. Selain makaroni, ada lagi nih jenis pasta lainnya yang diproduksi. Di antaranya adalah spaghetti yang merupakan mie Italia yang berbentuk panjang seperti lidi. Bahan baku pembuatannya sama seperti membuat pasta makaroni. Yang membedakan hanya pada proses pencetakannya. Cukup unik loh proses mencetaknya. Setelah terpotong, mie akan tergantung otomatis pada besi-besi konveyor. Kayak lagi jemur baju aja. Nah, selanjutnya ukuran spaghetti akan diseragamkan. Mesin akan memotong bagian bawah mie yang terlalu panjang. Walaupun bentuknya lebih tipis, spaghetti juga harus melewati proses pengeringan. Proses ini memakan waktu hampir 5 jam lamanya dan lebih lama dibanding makaroni loh. Dan pada bagian finishingnya dilakukan proses pensortiran untuk memisahkan spaghetti yang kurang bagus. Wah, matanya harus teliti nih, jangan sampai salah lihat. Oke, saatnya pengemasan. Kemas pasta ke dalam kemasan plastik untuk memisahkan dengan bumbunya. Selanjutnya, susun pasta dan bumbu pada konveyor pengemas. Mesin akan otomatis mengemas pasta dan bumbunya ke dalam dus kemasan kecil. Oh iya, pasta instan yang dibuat ada beraneka macam loh. Di antaranya ada makaroni keju dan sup makaroni. Tada! Pasta al dente siap dinikmati. Teman-teman mau yang mana nih? Alat
Bahkan yang paling sering kita pakai salah satunya ini, gelas kaca. Selain menampung air minum, gelas ini juga tahan terhadap suhu. Jadi kita tetap aman minum air panas ataupun air dingin. Waduh, kok dibanting-banting sih gelasnya? Hati-hati Om, nanti kena unyil tuh. Tenang, ini bukan lagi marah-marah kok, tapi lagi ngetes gelas kaca. Bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir. Iya, pasir. Wah, beruntung banget kan kita tinggal di Indonesia yang banyak gunung berapinya. Karena jadi banyak pasir untuk bikin gelas kaca. Iya enggak? Tuh, banyak banget kan pasirnya. Pabrik yang memproduksi gelas kaca ini ada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk membuat gelas, setidaknya butuh 3 jenis bahan pasir. Pertama adalah pasir silika yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Jenis pasir ini kandungan logamnya sangat rendah, jadi aman deh untuk konsumen. Kemudian ada pasir limestone atau natrium sulfat. Jenis pasir ini fungsinya memperkuat struktur gelas biar nggak gampang pecah. Dan yang ketiga ada ini nih, yap, pecahan kaca. Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir kan? Nah, daripada dibuang jadi limbah, mendingan diolah lagi deh. Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini, lalu getarkan biar gampang masuknya. Setiap hari pabrik ini bisa menghabiskan lebih dari 100 ton bahan baku untuk membuat perabotan rumah tangga berbahan kaca. Nah, semua bahan sudah masuk nih. Tabung-tabung besar ini akan mengirim bahan baku ke satu tempat peleburan. Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca selanjutnya dilebur dengan pemanasan ribuan derajat Celcius sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi. Wih, kalau sudah seperti ini, jangan coba-coba pegang deh. Lelehan mirip jeli ini suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Kebayang kan panasnya kayak apa? Tuang lelehan ke dalam cetakan. Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas. Setiap hari pabrik ini mampu membuat gelas kaca sebanyak 700.000 buah loh. Wah, hebat nggak tuh? Gak cuma model begini saja, tapi ada ratusan model lainnya, tergantung permintaan konsumen. Nah, kalau api yang muter-muter ini untuk meratakan sisi atas kaca biar nggak tajam. Berat masing-masing gelas ini sekitar 75 gram. Kalau kurang dari itu atau ada yang bentuknya tidak sesuai, harus dipisahkan dan dilebur lagi. Ya ampun, kayak jajanan kesukaan Pak Oga tuh. Bukan Pak Oga, itu lelehan pasir panas yang mau dicetak jadi gelas. Ya iya Den, Pak Oga juga tahu kali. Masa lelehan api mau diemut? Kebetulan di pos ronda lagi nggak ada gelas nih Den. Buat ngopi. Boleh dong minta 2. Buat Pak Oga sama Enyeng. Loh, kok mintanya sama Unyil sih Pak? Sama yang punya pabrik dong Pak. Ya, Pak Oga kan nggak kenal Den. Lagian cuma 2 biji ini. Tinggal ambil aja nggak bakal ketahuan kali. Nggak boleh Pak Oga. Biar cuma sedikit, tetap saja harus izin yang punya dulu. Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven. Panjangnya 50 meter lebih nih. Panaskan hingga suhu 600 derajat Celcius. Setelah itu dinginkan lagi ke suhu ruangan untuk menguji kekuatannya. Kalau langsung pecah, berarti gelasnya nggak bagus tuh. Sebelum dikemas, cek sekali lagi kondisi gelasnya. Mulai dari cetakan tulisan, warnanya, hingga sisi-sisi permukaannya.
Kalau ada yang nggak sesuai, pecahkan saja gelasnya. Gelas-gelas ini nantinya dikirim ke seluruh Indonesia dan juga ke negara lain. Seperti Vietnam, Thailand, bahkan sampai ke Afghanistan. Mantap! Gosok terus biar kinclong. Wah, asik banget nih. Lumayan buat di rumah. Tuh kan, Den Unyil ngambil sendiri. Buat Pak Oga mana, Den? Pak Oga udah minta izin belum? Kalau Unyil sih tadi sudah, Pak. Makanya dikasih. Kalau mau ambil punya Unyil lagi nih, Pak. Satu aja ya tapi. Gitu dong. Iya. Aduh, ya hati-hati dong, Pak. Iya Untung loh. gelasnya kuat Kok bisa tuh. nggak pecah sih, Den? Pasti dijampe-jampe ya. Bukan, Pak. Gelas yang bagus itu memang gak gampang pecah, Pak. Makasih ya, Den.